Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Islah Bahrawi dan seluruh awak Terus Terang Media mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas kejadian yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo. Mudah-mudahan seluruh santri yang gugur dalam musibah tersebut bisa diterima di sisi Allah dan segala amal ibadahnya juga mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Mudah-mudahan di alam akhirat diberi alam yang terang benderang. Dalam konteks ini saya akan berbicara tentang dibalik kontroversi musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran. Banyak orang yang menyerang, seolah-olah pesantren ini adalah lembaga yang tidak beradab, yang tidak berbudaya, yang tidak mengenal aturan dan sebagainya. Saya memberanikan diri untuk mengatakan bahwa orang-orang yang menyerang musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazini ini adalah orang-orang yang menurut saya tidak paham tentang suasana kebatinan yang ada di dalam pesantren. Oleh karena itu saya akan mengetengahkan supaya orang-orang kota yang hari ini menyerang musibah tersebut bisa mendapatkan masukan yang berimbang tanpa mengurangi rasa duka kita terhadap korban puluhan yang meninggal tersebut. Oleh karena itu, apa yang harus kita pahami dari kejadian ini adalah bahwa orang-orang banyak yang tidak tahu bagaimana kultur yang terjadi di dalam pesantren. Seorang kiai mendirikan pesantren banyak sekali membutuhkan pengorbanan pada dasarnya. Tanah yang biasanya seharusnya milik pribadi kemudian dihibahkan untuk pesantren. Para kiai yang mendirikan pesantren juga tidak pernah berupaya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah misalnya. Kalau kita pahami semua pesantren-pesantren salaf terutama, wabil khusus pesantren yang berbasis NU, rata-rata memang kiainya sangat mandiri. Menjadi seorang kiai yang memiliki pesantren harus siap untuk mengemis pendanaan kepada banyak orang, termasuk kepada wali santri. Saya sering mengatakan di beberapa pesantren bahwa pesantren itu pada dasarnya adalah tempat penitipan anak dari para wali santri yang tidak pernah memberatkan dan tidak pernah memberlakukan SPP kepada wali santri. Saya mengalami sendiri. Saya menjadi santri tahunan dan bahkan keluarga saya memiliki banyak pesantren. Beberapa saudara saya juga sampai saat ini masih mengoperasikan beberapa pesantren. Dan mereka memang tidak pernah menjadi orang yang bersandar kepada bantuan-bantuan dari pihak lain atau dari para pengusaha misalnya. Apa yang dilakukan oleh kiai di dalam Pondok Pesantren Khazini ini adalah sesuai kemampuannya. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa ini karena kelalaian. Iya, mungkin karena lalai. Dan bahkan ada yang menggugat pesantren ini tidak ada yang memiliki IMB. Iya, karena memiliki IMB harus ada besteknya, harus ada spesifikasi teknisnya, harus ada gambarnya dan sebagainya. Kiai-kiai di pondok pesantren tradisional tidak ada satupun yang merancang pesantren itu dengan memiliki gambar atau spesifikasi teknis sesuai dengan gambaran orang-orang kota yang seolah-olah harus ada arsitek yang terjun ke situ untuk merancang bangunan itu. Karena para kiai yang memiliki pesantren itu biasanya membangun berdasarkan kemampuannya. Punya uang untuk membeli semen 50 sak, dia bangun. Berkemampuan untuk membeli batu bata sebesar 1000 balok misalnya, akan dia bangun. Demikian seterusnya dicicil demi tahun, kemudian sehingga berdirilah bangunan yang besar itu. Jadi inilah yang terjadi di dalam pesantren. Yang nomor 2 adalah santri sendiri dilibatkan dalam pembangunan, itu adalah bagian pengabdian kepada pesantren. Biasanya, ini saya beri gambaran, seorang kiai ketika membangun pesantren tetap meng-hire tukang biasanya. Tetap mengumpulkan para tukang beberapa, santri dilibatkan untuk mengaduk semen, mengaduk adonan cor dan sebagainya. Lalu kemudian mereka secara bergiliran memberikan bahan baku cor itu untuk dituangkan kepada tempat pengecoran itu.
Keterlibatan santri ini juga bagian dari giroh perjuangan santri untuk membantu kiai dengan ala kadarnya, dan juga kiai dengan pembiayaan yang ala kadarnya itu untuk kemudian dibangun secara fisik yang kemudian menjadi pesantren-pesantren besar seperti hari ini. Pesantren-pesantren besar yang ada di Jombang, yang ada di banyak tempat seperti di Malang, di Bangkalan, dan juga di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan sebagainya, semua dimulai dengan kultur yang seperti ini. Jangan kemudian kita menghakimi karena di situ tidak ada IMB, tidak ada arsitek. Mengapa kemudian ada pesantren-pesantren yang membangun secara swadaya, bahkan para kiai ini membangun pesantren itu karena memang tidak bisa mengenakan SPP kepada santrinya, dia kemudian mengemis kepada wali santri dan juga donatur-donatur di kampung-kampung itu. Jadi jangan kemudian punya gambaran bahwa seorang kiai membangun pesantren ini dengan uang berlimpah. Mereka juga nyicil dari satu kotak ke kotak yang lain, dari satu lantai ke lantai berikutnya. Demikian seterusnya. Saya sangat ternyuh dengan berbagai serangan terhadap pondok pesantren Al-Khazini. Seolah-olah Al-Khazini adalah pesantren yang banjir uang. Mengapa tidak melibatkan arsitek? Mengapa tidak menjadikan kontraktor sebagai pelaksana di dalam pembangunan itu? Ini semua orang-orang yang tidak tahu suasana kebatinan pesantren. Para kiai itu berjuang, bahkan tanahnya yang seharusnya miliknya sendiri, dia hibahkan untuk lembaga pendidikan yang sebenarnya hampir tidak semua negara hadir di situ. Banyak pesantren yang kemudian berkembang dengan sendirinya tanpa ada kehadiran negara dan pemerintah. Ini tolong dicamkan semua, jangan kemudian hanya kita menghujat atas kejadian itu. Kita harus bisa memahami bagaimana seorang kiai yang berjuang habis-habisan sampai beberapa generasi untuk membesarkan pesantren itu. Untuk membesarkan lembaga keilmuan itu tanpa berharap uang dari para wali santri. Jadi tolong dipahami suasana-suasana seperti ini. Orang-orang kota melihat ini seolah-olah pondok pesantren itu seperti boarding school yang banyak tersedia di sekitaran kota itu. Yang kemudian harus berbayar sekian ratus ribu setiap bulan dengan fasilitas yang luar biasa, dengan pendingin ruangan yang luar biasa. Saya adalah mantan santri salaf yang merasakan bagaimana pengabdian kita terhadap para kiai, bagaimana pengabdian kita terhadap pesantren. Kita ikut membesarkan bersama-sama dengan para kiai. Bahkan para kiai kadang-kadang ketika dia sudah kehabisan biaya untuk membangun pesantren, dia mengadakan haul. Dia mengadakan hajatan-hajatan yang sebenarnya yang diharapkan adalah adanya pemasukan kepada pesantren untuk membangun bangunan fisik yang sebenarnya diperlukan oleh para santri. Ini tolong dipahami. Banyak teman-teman saya yang justru kebetulan orang-orang pesantren yang juga ikut menghujat. Tolong pahami bahwa kalian jangan pernah lupa bahwa menjadi santri atau menjadi seorang kiai sekalipun semuanya berdasarkan keikhlasan untuk menanamkan keilmuan kepada umat manusia. Jadi mungkin ini adalah satu-satunya yang berani untuk membela pesantren terkait dengan musibah yang terjadi di pondok pesantren Al-Khazini. Saya siap pasang badan untuk itu karena saya paham bagaimana seorang kiai membesarkan pesantrennya. Bagaimana pengabdian dari seorang santri terhadap pondok pesantrennya. Dan bagaimana berkah-berkah yang diharapkan oleh para santri ketika dia meringankan, membantu untuk meringankan perjuangan para kiai dalam membesarkan pesantrennya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang hari ini hanya bisa menghujat dalam perspektif sempit dunia pesantren. Jadi mohon jangan kemudian pesantren ini dihakimi sedemikian rupa, dan apalagi kepada para anggota legislatif yang ada di DPR, mohon jangan hanya bisa menghujat, meninjau ulang dari segi regulasi, tapi tolong pahami bagaimana kultur pesantren itu, bagaimana perjuangan para kiai untuk membesarkan pesantren yang kemudian bisa mencerdaskan anak-anak bangsa hari ini, terutama dalam ilmu keagamaan. Banyak pesantren yang hari ini sudah berkembang, bahkan kiainya masih menyicil untuk perluasan pesantren, membeli tanah penduduk dibeli secara nyicil mulai dari 1 meter, 2 meter, 100 meter dan seterusnya. Ini yang harus kita pikirkan ke depan adalah
bahwa bagaimana memodernisasi pesantren dan bagaimana keterlibatan pemerintah dalam membesarkan pesantren. Karena bagaimanapun yang harus kita pahami adalah pesantren adalah kebutuhan mutlak bagi para anak bangsa, generasi muda bangsa dalam membangun wawasan beragama yang lebih luas di masa depan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan kejadian ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua dan mohon bagi para penghujat pesantren seolah-olah ini adalah kelalaian yang sangat masif di dalam dunia pesantren. Tolong pahami suasana kultural dan kebatinan dari pesantren kita yang ada di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, sekali lagi tanpa mengurangi rasa duka kepada korban dan juga keluarga korban di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Mudah-mudahan kita semua bisa tercerahkan dengan pandangan-pandangan tentang dunia pesantren kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.